move my head and shake my knees because I love the way that God made me. Wake up in the morning and I wiggle my toes, wiggle my toes. Oh, I stretch out my arms and I'm scratching my nose, scratching my nose. Oh, so I clap my hands and stomp my feet because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees because I love the way that God made me. Hey. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. He made all the birds. He made all the trees. He made all the trees. Oh, he made all the fishes swimming in the sea, swimming in the sea. Oh, so I clap my hands, stomp my feet because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees because I love the way that God made me. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. That God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. Yesus, kita lelaki, deket kakak lelaki, deket teman-teman, dikasih amin. Amin. Oke, bentar, Kak Lori nyari siapa ya? Biasa, partnernya Kak Lori nih. Kalau kita bersemangat memuji Tuhan. Kak Nona mana ya? Oh, itu dia. Oke, yuk adik-adik sama-sama kita memuji Tuhan. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be thankful.
Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Debur. Apa kabar semuanya? Oh, luar biasa semuanya ya, puji Tuhan. Ya, kalau Kak Debola muncul berarti waktunya firman Tuhan. Tapi sebelumnya seperti biasa, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Ayo kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sebentar akan belajar firman-Mu. Kuduskan kami, urapi kami, sehingga kami mengerti firman-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, di minggu ketiga kita akan berbicara masih dalam tema 1 bulan ya, tentang keberanian. Di minggu ketiga ini kita berbicara tentang power to exist. Ya, ayat bacaannya di Mazmur 18 ayat 2 sampai 3. Mazmur 18 ayat 2 sampai 3. Yuk kita baca sama-sama yuk. Aku mengasihimu, ya Tuhan kekuatanku. Tuhan adalah bukit batuku, bentengku dan penyelamatku. Allahku gunung batuku. Di dalam Dia aku mencari perlindungan. Perisaiku, tanduk keselamatanku, tempat perlindunganku yang tinggi. Nah, Mazmur ini ditulis oleh Daud ya. Adik-adik, sekarang kan zamannya apa ya, dibilang medsos ya, apa-apa di posting ya, apa-apa di posting ya, kita punya apa, kita melakukan apa, di posting dengan tujuan orang-orang akan like, bahkan kalau bisa viral lah ya, supaya kita bisa dikatakan eksis ya. Mau makan diposting, setelah makanannya habis diposting, pokoknya mau mandi diposting, mau berangkat sekolah diposting, pokoknya apa-apa diposting. Ya, adik-adik begitu enggak? Oh enggak ya, enggak, kakak juga enggak seperti itu, kakak enggak suka posting-posting ya. Ya, sah-sah saja sih kita melakukan seperti itu, tapi kadang kita kecewa ya, karena ternyata status kita hanya di like atau direspon oleh sedikit orang saja ya. Ya, efeknya itu kalau kita misalnya posting terus kita kok dapat like sedikit ya, orang lain itu kok dapat like banyak. Jadi kita merasa aduh, hidup kita itu tidak seberharga atau seberuntung orang lain, karena kita melihat status media sosial orang lain yang menunjukkan kesuksesan, padahal yang dilihat di Facebook misalnya, maaf ya ini bukan sponsor ya, misalnya di situ kadang tidak seperti yang sesungguhnya terjadi. Apa yang kita lihat belum tentu itu yang terjadi. Mungkin ada orang yang posting di mobil mewah tapi ternyata itu bukan mobilnya sendiri, kan banyak yang seperti itu ya. Ya, firman Tuhan yang kita baca hari ini menunjukkan bahwa Daud mengenal Tuhan sebagai sumber kekuatannya. Tadi banyak yang dicoret-coret ya, yang diberi kata merah ya, bahwa Tuhan itu kekuatanku, kota bentengku. Jadi di situ Daud mengenal Tuhan itu seperti sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber sukacita, sumber kebenaran ya. Kata Tuhan di sini menggunakan kata kalau ditulis YHWH atau dibaca Yehovah ya, yang berarti suatu pribadi yang eksis. Jadi Tuhan itu bisa menjadi apapun yang kita butuhkan. Kalau misalnya kita sedang merasa putus asa, Tuhan itu bisa menjadi sumber kekuatan kita, pengharapan kita. Kalau misalnya kita sedang sedih, mungkin Tuhan bisa menjadi sumber sukacita kita. Itu kata Yehovah itu artinya YHWH itu, Tuhan itu menjadi apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan. Ya, kalau kita mungkin lagi sakit, dia bisa menjadi sumber kesembuhan kita.
ya. Kita sedang berduka cita, dia bisa menjadi sumber penghiburan, sumber sukacita bagi kita ya. Nah, itulah Daud. Daud mengenal Tuhan sebagai pribadi yang eksis. Makanya adik-adik sepanjang adik-adik bisa baca nanti di sepanjang Mazmur ataupun kisah-kisah Daud yang lain. Daud pada saat dia kejepit, dia selalu larinya ke Tuhan karena dia mengenal Tuhan. Tuhan itu bisa menjadi apapun yang Daud butuhkan sebagai pribadi yang eksis. Dia memiliki kemampuan untuk membuat hidupnya tetap eksis, yaitu pada saat dia takut, Daud juga menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud tidak pernah lari kepada manusia, dia tidak pernah meminta pertolongan kepada manusia, tetapi dalam setiap apapun yang terutama dalam pergumulannya, Daud senantiasa dia istilahnya dia mengadu kepada Tuhan. Bahkan pada waktu dia jatuh dalam dosa pun dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang pengampun, penyayang, dan dia tahu bahwa pada saat dia mengakui dosanya, maka Tuhan itu adalah sebagai pribadi yang mengampuni setiap dosa, kesalahan asal kita datang merendahkan hati untuk mohon ampun kepada Tuhan. Nah, di tengah situasi yang sering begitu mengancam hidupnya, Daud justru mencari Tuhan, ya. Itu yang dia seringkali membangun hubungan yang dalam dengan Tuhan, ya. Jadi dengan seringkali dia membangun hubungan dengan Tuhan, dia mengalami dia mengenal Tuhan dengan secara pribadi. Dia mengenal Tuhan sebagai bukit batu, benteng, penyelamat, gunung batu, perlindungan, Tuhan sebagai perisainya, Tuhan sebagai tanduk keselamatannya. Ya, Daud mengenal Allah secara pribadi bahwa Tuhan itu ya seperti yang dia percaya, Allah itu adalah sebagai bukit batu, bentengnya, penyelamatnya. Karena Daud dalam hidupnya dia seringkali melakukan peperangan di mana-mana dan Tuhan selalu memberi kemenangan kepada Daud. Itulah makanya dia percaya bahwa Tuhan adalah tanduk keselamat, tempat perlindungannya, ya. Itu semuanya didapat Daud bukan secara instan, adik-adik, ya. Adik-adik ingat kan kisah Daud sejak kecil, sejak dia menjadi gembala, dia senantiasa di sela-sela waktu dia mengembalakan kambing dombanya, di situ dia bisa bermain kecapi, memuji, menyembah Tuhan. Itu bukan hal yang instan, itu diasah mulai Daud kecil. Dia sudah sejak kecil dia sudah suka memuji, menyembah Tuhan. Sejak kecil Daud sudah dia pasti, kakak percaya pasti Daud belajar juga tentang firman Tuhan. Sejak kecil dia sudah begitu, sudah rajin memuji, menyembah Tuhan. Daud sudah rajin membaca firman Tuhan, berdoa, ya. Jadi itu bukan hal yang instan yang Daud lakukan, tapi dia mulai sejak kecil dia belajar, ya, untuk membangun hubungan yang intim secara pribadi dengan Tuhan yang adalah sumber kekuatan dia. Nah, adik-adik juga bisa lakukan apa yang sudah Daud teladankan untuk kita, ya. Daud orangnya rajin memuji, menyembah Tuhan. Bahkan ada di Mazmurnya dikatakan bahwa 7 kali sehari aku memuji dan menyembah Tuhan. Kadang ada di malam hari, Tuhan menasihati aku, siang hari, pagi hari, ada kan doa pagi, doa malam, ada itu di Mazmur 4 kalau tidak salah, doa pagi, doa malam ada itu di Mazmur. Adik-adik nanti bisa baca, ya. Itu Daud sudah memberi contoh untuk kita, ya. Adik-adik juga bisa meneladani apa yang sudah Daud lakukan. Tuhan Yesus juga kan begitu, dia ada hubungan yang pribadi dengan Tuhan sehingga dia mengenal Allah Bapa itu, bahwa Allah itu Allah yang setia. Itu bukan didapat dari sekejap, tapi perlu latihan terus-menerus. Makanya
kakak senantiasa ingatkan, yuk adik-adik yuk, jangan lupa kita baca Alkitab setiap hari. Yuk adik-adik jangan lupa kita berdoa setiap hari, pujian penyembahan kita bagaimana ya. Kita mau tahu kehendak Tuhan dari mana ya? Dari firman Tuhan. Firman Tuhan adanya di Alkitab. Makanya ayo kita baca Alkitab setiap hari, ayo kita berdoa, kita bangun hubungan dengan Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Kita bangun hubungan dengan Tuhan lewat doa-doa kita, lewat pembacaan Alkitab kita, lewat saat teduh kita setiap hari. Nanti seperti yang Daud lakukan, hal itu akan menjadi sesuatu yang biasa atau instan pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan dalam hidup kita. Kita bisa berkata bahwa Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah kota bentengku, kekuatanku, perlindunganku, Tuhan penasehatku, semuanya yang apa yang kita butuhkan, Tuhan senantiasa eksis dalam hidup kita ya. Nah, sekian dulu firman Tuhan. Saatnya kita ayat hafalan ya. Ayat hafalannya di Mazmur 91 ayat 2. Yuk kita hafalkan sama-sama. 1, 2, 3. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanku, Allahku yang kupercayai ya. Jadi sumber kekuatan warga kerajaan surga sebetulnya seharusnya hanya kekuatan dari Tuhan saja, yaitu Sang Raja, bukan dari yang lainnya ya. Hanya Tuhan yang pribadi yang eksis selama-lamanya ya, yang memberikan kekuatan untuk kehidupan kita di dunia ini. Oke adik-adik, sekian dulu firman Tuhan, waktunya kita mengucap syukur. Yuk kita berdoa. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah di atas segala-galanya dalam hidup kami. Engkau pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu di siang hari ini Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan Engkau dimanapun kami berada dan kemanapun kami berjalan melangkah. Kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah roki kita hampir selesai ya. Kita ingatkan bahwa hanya Tuhan saja satu-satunya pribadi yang tetap eksis untuk kita. Dalam menjalani hidup kita di dunia ini, andalkan senantiasa Tuhan ya. Kita waktunya untuk menerima berkat Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Yuk, tutup mata, buka tangannya. Kita terima berkat Tuhan. Adalah kehendak Tuhan untuk adik-adik semakin naik menjadi kepala bukan ekor, semakin naik dan tidak turun, diberkati waktu keluar, waktu masuk. Ya, percaya bahwa ada kuasa di dalam mulut kita. Kita genggamkan kedua tangan kita, katakan, apa saja yang saya perbuat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Terimalah berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera sehingga engkau berlimpah pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.